Hello Sci Friends. Apa yang terbayang olehmu ketika membayangkan besi panjang menembus tengkorak seseorang, terlebih lagi orang tersebut mampu bertahan hidup dengan kepala yang berlubang itu? Seorang pemuda bernama Phineas Gage merupakan seorang pekerja pemasangan rel kereta api di wilayah Cavendish, Vermont, Amerika Serikat. Walaupun ia hanya seorang pekerja rel kereta api, namun ia sangat terkenal di dunia neuroscience, bahkan psikologi. Ia sering disebut sebagai man who began neuroscience atau pria yang memulai ilmu saraf. Pada 13 September 1848, Gage memakai batang besi seberat 6,5 kg dan sepanjang 1,1 meter untuk menyimpan bubuk peledak ke sebuah batu. Entah bagaimana awalnya, saat ia berada di antara perkakas dan batang-batang besi, serbuk mesiu yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat Phineas Gage berada, tumpah dan tersulut sehingga menimbulkan ledakan. Ledakan ini begitu kuat, melemparkan perkakas dan besi-besi yang berada dekat dengan mesiu tersebut. Sebuah batang besi sepanjang hampir 1 meter dengan ujung runcing terlontar keras menembus rahang Phineas Gage yang sedang terjatuh. Batang besi ini menembus rahang, masuk ke dalam kepala, menembus otak, dan melubangi tengkorak bagian atas Phineas Gage. Phineas Gage yang saat itu terluka dan kesakitan ternyata masih sadar. Ia sanggup berjalan keluar dari lokasi kejadian sebelum terjatuh dan mendapatkan pertolongan. Para dokter yang ada merasa tidak sanggup menyelamatkannya, kecuali seorang dokter ahli bedah bernama Dr. Hello yang bersedia menangani operasinya. Operasi penyelamatan yang mencekam itu ternyata sukses dan merupakan operasi penyelamatan nyawa terbesar dalam sejarah. Ia kembali normal, bisa berjalan, berbicara, bahkan melakukan aktivitas lain. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, ia merasa sudah cukup sehat untuk bekerja kembali, tapi bos tempatnya bekerja tidak menerima ia sebagai mandor lagi. Selain dari penampilannya yang mengerikan, kepribadiannya juga berubah. Semua orang yang mengenalnya sepakat bahwa ia bukan seperti Gage yang dulu. Sebelum kecelakaan, Gage adalah pemuda yang baik, sopan, ramah, dan baik hati. Tetapi setelah kecelakaan, kepribadiannya berubah 180 derajat. Ia menjadi emosional, perilakunya tidak sopan, dan sering berkata kasar. Phineas Gage masih menyimpan batang besi yang pernah menembus tengkoraknya hingga akhir hayatnya. Penyebab kematian utama Gage pada tahun 1860 adalah komplikasi dari epilepsi yang didapatnya setelah kecelakaan. Otopsi tidak pernah dilakukan setelah kematiannya, tetapi tubuhnya digali kembali 7 tahun setelah ia dikuburkan, yang akhirnya dibawa oleh saudara iparnya ke Dr. Harlow bersama dengan besi yang menembus tengkoraknya untuk kepentingan studi. Tengkorak dan batang besinya disimpan di Harvard Medical School's Warren Anatomical Museum di Boston. Pada saat yang sama, neurologis juga bersikeras bahwa kita harus melihat ke dalam struktur otak manusia untuk menemukan rahasia-rahasia apa dan bagaimana sebenarnya manusia itu. Dan Gage adalah kasus pertama yang pertama kali ditemukan dan berhasil membuktikan bahwa struktur otak memang memiliki perannya tersendiri. Bagian otak Gage yang mengalami kerusakan terparah adalah prefrontal cortex. Seperti yang kita ketahui tentangnya, yaitu memorinya utuh, ia mampu beraktivitas, bekerja, dan melakukan apapun yang umumnya dilakukan manusia. Namun, semua orang setuju bahwa kepribadiannya ini mengalami perubahan yang sangat besar. Hal itu pun menjadi bukti bahwa kepribadian seseorang tersimpan di prefrontal cortex. Terlepas dari kepribadian Gage yang berubah kasar serta penampilannya yang cukup menyeramkan, Gage tetaplah seseorang yang sangat berperan dalam ilmu pengetahuan. Kecelakaan yang menimpa Phineas Gage ini memungkinkan kepada para ilmuwan untuk mengatasi kesulitan dalam memetakan otak manusia. Jika kalian merasa informasi ini menarik, boleh nih di like, share, dan subscribe untuk mengetahui fakta psikologi lainnya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar, kira-kira hal menarik apa ya yang menurut kalian penting untuk dibahas.